Sebelum saya masuk ke materi, saya mesti cerita dulu kayaknya ya. Jadi nama saya Juan, usia saya tahun ini 38. Nah, hari ini saya pelayanan di GBI Sukabumi. GBI Sukabumi jadi wakil gembala. Nah, untuk kalau dibilang GBI, saya tuh sebenarnya kalau secara manusia GBI banget sebenarnya. Karena saya ceritain, kakek saya tuh salah satu pendiri GBI, papi saya hamba Tuhan GBI, om tante saya ada yang jadi dosen di GBI. Nah, saya GBI banget gitu. Tapi kayak yang tadi diintroin, saya dulunya bandel. Jadi saya butuh sampai umur 25 baru sadar bahwa saya tuh butuh kasih karunia Tuhan, teman-teman. Kalau ditanya tadi, mungkin waktu bandel doa nggak? Doa. Doa 5 waktu ya kan. Bangun tidur, makan pagi, makan siang, makan malam, sama sebelum tidur. Itu 5 waktu. Doa 5 waktu ya. Sama ini, doa kalau mau berangkat sekolah atau berangkat kuliah. Biar apa? Biar nggak celaka. Jadi wajib doa, ya kan. Karena dibesarkan di keluarga Kristen gitu, teman-teman. Nah, cuman uh, seiring berjalannya waktu, ternyata memang doa ini jadi sesuatu yang penting gitu. Nah, di fase hidup saya tuh pernah ngalamin di mana ngerasa doa nggak penting. Tapi justru bukan waktu bandel, waktu udah nggak bandel. Karena apa? Karena uh, waktu itu memang bertobat dan gak ada yang bimbing. Terus belajar Alkitab gila-gilaan, sekolah teologi, sampai akhirnya sempat nemu kesimpulan bahwa manusia tuh kan hidup nggak cuman dari roti saja, tapi juga dari firman Allah gitu kan. Jadi gue nggak perlu berdoa karena firman Allah tuh kayaknya udah cukup gitu. Nah sampai akhirnya diingetin lagi bahwa ternyata untuk saya menemukan panggilan hidup tuh nggak cukup dengan baca firman, ternyata perlu berdoa juga gitu. Ya bahkan untuk fase-fase penting dalam hidup saya sampai hari ini nggak bisa dilepaskan dari bagaimana berdoa. Kenapa ada orang mentalnya nggak kuat, orang Kristen misalnya? Karena mungkin dia tidak membangun kehidupan doanya. Kenapa ada orang yang udah rajin baca firman tapi masih suka jatuh dalam dosa, nggak kuat melawan godaan dosa? Mungkin karena dia kurang kuat berdoa. Jadi doa dan firman Tuhan adalah dua hal yang penting, pilar yang harus dijaga sama kuatnya. Kita nggak bisa pilih salah satu gitu. Nah, di sini kurang lebih ada 13 orang ya, kecuali saya gitu. Saya nggak tahu nih, ada yang dari di luar gereja karismatik, di luar GBI, GPDI, GGP, dan lain-lain. Ya, kalau ada, ya puji Tuhan. Karena meskipun tadi saya bilang saya GBI banget, ternyata banyak orang di luar GBI yang ngecap saya kurang GBI gitu. Karena saya tidak berkhotbah menurut hanya apa yang GBI katakan, tapi saya berkhotbah dari apa yang firman Tuhan katakan. Nah, uniknya semakin banyak belajar firman dan semakin berusaha mengasihi Tuhan lewat firman Tuhan, itu yang bikin saya juga jadi pengen terus berdoa. Jadi nggak bisa orang tuh hanya sibuk belajar firman tapi nggak punya kerinduan untuk berdoa. Itu adalah sebuah hal yang nggak mungkin gitu. Nah, bersyukur ada teman-teman setia di komunitas seperti ini karena saya pun juga berangkat menemukan panggilan hidup, bertobat sungguh-sungguh itu justru dimulai dari berkomunitas seperti ini, teman-teman. Jadi saya dulu punya komunitas di Jakarta namanya The Bible Study. Nah, The Bible Study ini dari namanya aja kan nggak terlalu populer ya, biasa aja gitu kan. Nah, dulu tuh yang bentuk Pastor Christopher Tapiheru. Ya, dia ajak teman-temannya, ada saya,
ada Randy Chandradinata, ada teman-teman di sana juga. Nah, di angkatan kita yang kebetulan jadi hamba Tuhan betulan tuh ada 4 termasuk saya. Nah, ada satunya hamba Tuhan tapi khusus di sosial media ya, namanya Randy ya. Randy Chandradinata, dia pesternya sosial media doang tuh kayaknya tuh. Nah, nah unik ya teman-teman. Tadinya kita adalah anak-anak muda biasa yang lulus kuliah, kerja, kumpul-kumpul, nonton bola bareng, tiba-tiba berkomunitas, tiba-tiba Tuhan panggil gitu. Jadi saya ngerasa bukan tidak mungkin kalau teman-teman yang setia berkomunitas, satu hari Tuhan akan mengarahkan kepada panggilan yang teman-teman nggak akan sangka-sangka gitu. Yang jelas panggilan itu akan membawa kita kepada kehendak Tuhan. Nah, tema renungan kita malam hari ini saya kasih judul doa orang benar ya. Sebentar, coba kita bisa kelihatan semua ya. Diambil dari kitab Yakobus pasal yang kelima ayat 16. Nah, Yakobus pasal 5 ayat ke-16. Demikian firman Tuhan. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, sebab supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, teman-teman, mungkin kayaknya udah sering banget gitu dengar ayat ini atau ketemu ayat ini, bahkan pernah merenungkan ayat ini. Nah, sebetulnya ayat ini nggak berdiri sendiri, dia adalah potongan dari sebuah surat gitu ya, surat Yakobus. Nah, dan surat Yakobus ini pernah dipakai sama seorang penulis lagu buat nulis lagu yang mungkin judulnya Doa Orang Benar juga kali ya kalau nggak salah ya. Pasti teman-teman pernah dengar atau pernah nyanyiin gitu. Nah, cuman hari ini saya mau ingetin bahwa jangan sampai kita ini belajar firman Tuhan cuma dari lagu, tapi nggak belajar dari sumbernya yaitu Alkitab gitu. Karena saya pribadi setelah semakin belajar firman Tuhan, semakin merenungkan firman Tuhan, justru membangkitkan pola pikir yang kritis terhadap segala sesuatu gitu, bahkan terhadap beberapa lagu. Nah, contohnya lagu ini. Nah, sebenarnya saya nggak mau bahas lagu ini gitu. Cuman kalau kita baca sekilas aja ya, dari lirik bagian pertama gitu. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Oke, itu yang biasa dilakukan orang Kristen. Ngapain? Berdoa. Karena doa mengubah segala sesuatu, kata lagunya gitu. Nah, pertanyaannya, apa yang dirubah? Apa yang berubah ketika kita berdoa? Nah, itu yang tidak terjawab oleh lagu ini sebenarnya. Apa yang berubah? Apakah dengan kita berdoa, keadaan akan selalu berubah? Teman-teman pernah nggak berangkat ke sebuah tempat, lalu kejebak macet? Lalu berdoa, Tuhan, tolong saya harus segera sampai di tempat itu. Tolong Tuhan, keluarkan saya dari macet ini. Tuhan nggak akan tiba-tiba membelah lalu lintas seperti membelah lautan ketika Musa membelah lautan gitu kan. Kondisinya nggak berubah. Tapi kita berdoa kepada Tuhan, lalu apa yang berubah? Nah, nanti kita akan lihat bahwa sebenarnya sikap hati seperti apa sih yang dibilang doa orang benar itu gitu. Nah, di sini saya ajak kita ngelihat ya sebentar belajar Alkitab dari 4 versi ayat Yakobus 5 ayat 16 ini, dari TB1, TB2, NIT sama BIMK gitu. Nah, kalau dilihat kita baca yang TB1-nya tadi kita udah baca, yang TB2-nya bilang gini, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar sangat besar kuasanya dan ada hasilnya. Beda ya.
yang TB1 bilang doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya, sedangkan di terjemahan lain nggak ada ngomong soal yakin nggak yakin, tapi soal apa? Soal dampak dari doa orang benar itu apa gitu loh. Nah, di NET juga bilang the prayer of the righteous person has great effectiveness. Dan lebih menjurus lagi di BIMK dibilang doa orang yang menuruti kemauan Allah mempunyai kuasa yang besar. Nah, buat orang-orang karismatik tentu bakal teriak amin nih sama ayat ini karena orang benar, kita dibenarkan Tuhan gitu. Kita punya kuasa yang besar untuk mengubah keadaan, untuk menyembuhkan orang sakit dan lain sebagainya. Oke, nggak ada masalah dengan pernyataan itu gitu. Nah, tapi ketahuilah teman-teman prinsipnya di Yakobus 5 ayat 16 mau bilang sama kita gini, doa yang benar itu harus selalu didahului oleh pertobatan. Ya. Kalau kita mau berdoa seperti orang benar, harus didahului hidup di dalam pertobatan, adanya pertobatan di dalam kehidupan kita. Kalau tadi lirik lagu yang dibilang doa mengubah segala sesuatu, kita mungkin akan bertanya-tanya, yang dirubah apanya? Cara pandang kita kah? Sikap hati kita kah? Atau pengharapan kita kah? Itu yang kadang-kala jadi misteri, jadi orang jadi malas berdoa karena dia nggak bisa lihat perubahan itu secara langsung gitu. Padahal Tuhan bisa rubah apapun tanpa sepengetahuan kita untuk menolong kita. Ya, keadaan di luar kita mungkin bisa berubah secara langsung, bertahap, atau di luar apa yang kita sangka. Nah, tapi sebelum kita mengharapkan apa yang berubah dari apa yang kita doakan, mari kita introspeksi diri kita. Doa yang benar akan berdampak luar biasa, ayatnya katakan, dan itu saya aminkan. Tapi masalahnya, sudah belum kita berdoa dengan didahului hidup di dalam pertobatan, atau tadi sempat disinggung tentang kekudusan gitu ya. Nah, dalam konteks Yakobus 5 ayat 16 yang disebut doa orang benar dimulai dengan sebuah kondisi, yaitu pertobatan. Karena doa tanpa pertobatan hasilnya bisa salah. Ada orang doa tanpa pertobatan, dia malah ngutukin orang atau menyalahkan situasi atau menyalahkan diri sendiri. Saya berharap teman-teman gak pernah dengar doa yang seperti ini, cukup saya aja gitu. Jadi waktu saya beberapa tahun yang lalu, saya pernah menyaksikan gitu seorang yang pemimpin besar gitu, tapi saya rasa dia tidak berdoa di dalam sebuah pertobatan yang benar. Karena ketika dia mendoakan tentang sebuah masalah yang dihadapi oleh komunitasnya dia, buah yang keluar dari mulutnya adalah kutuk. Tuhan, saya minta supaya terjadi ini, intinya hal yang buruk terjadi karena sekelompok orang bikin masalah sama dia, akhirnya keluar kutuk gitu. Ya. Padahal Tuhan Yesus sendiri ketika dia ngadapin masalah di atas kayu salib, dia punya hak untuk mengutuk orang, dia punya hak untuk menjatuhkan hujan api misalnya dari atas langit untuk menyelesaikan persoalan dia hari itu. Apa yang dia katakan? Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya. Ini sebuah teladan yang besar, teman-teman. Jadi doa harus disertai dengan sikap hati yang benar. Ya. Terutama dalam konteks ini didahului dengan sebuah pertobatan gitu. Oh, pertobatan itu apa sih? Mengaku dosa. Mengaku dosanya sama siapa? Mengaku dosanya tentu yang terutama kepada Tuhan. Nah, seringkali ada orang tanya, kenapa saya mesti ngaku dosa sama Tuhan? Dia tahu kok apa yang saya buat. Dia tahu kok apa yang saya kerjakan dari saya bangun sampai saya tidur. Ngapain saya harus ngaku dosa sama Tuhan? Tahu nggak teman-teman bahwa ternyata ketika kita berbicara di dalam doa kita, mengakui segala dosa kita kepada Tuhan, itu adalah sebuah tindakan
kerendahan hati kita kepada Tuhan untuk mengakui apa yang sudah kita buat dan sebuah langkah iman kita untuk dipulihkan Tuhan, untuk meninggalkan segala dosa kita dan menjadi pribadi yang baru gitu. Kalau kita masih sombong, ah kan Tuhan udah tahu lah apa yang saya buat, pokoknya Tuhan ampuni ya. Bukankah hal seperti itu menandakan ketidakadaannya kerendahan hati kita di hadapan Tuhan? Nah, pasti teman-teman juga ingat ya, di Alkitab tuh ada firman Tuhan yang bunyinya, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, ya, dengan menjaganya sesuai dengan firman gitu. Saya pernah jadi orang muda dan sampai sekarang pun masih agak muda gitu kan. Jadi orang muda tuh nggak gampang, tantangannya banyak, egonya masih tinggi, emosi gampang kepancing. Tapi kalau kita punya panduan, kalau kita punya pimpinan firman Tuhan, itu yang akan menuntun kita kepada keselamatan, kepada respon yang benar. Itu yang saya doakan setiap hari, Tuhan, tolong saya pengen punya respon yang benar terhadap segala sesuatu. Supaya apa? Supaya tetap tinggal di dalam pertobatan dan di dalam kekudusan. Itu pentingnya kenapa kita berdoa, dan penting juga kita ngerti firman, supaya hatinya semakin hari semakin dijaga oleh Tuhan. Supaya hatinya semakin hari semakin peka, apa yang kita boleh sentuh, apa yang kita nggak boleh sentuh. Apa yang boleh kita katakan, apa yang nggak boleh kita katakan. Doa pun juga harus mengenal firman Tuhan dengan benar. Ya. Doa itu juga harus mengenal firman Tuhan yang benar. Untuk itu prinsip yang kedua, doa yang benar harus dilakukan oleh orang yang benar. Doa yang benar dilakukan oleh orang yang benar. Orang yang benar itu apa? Orang yang hidup menurut standarnya Tuhan, kudus, tidak bercela. Percaya nggak bahwa ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada sebuah eh, proses supranatural, yaitu kita dibenarkan di hadapan Bapa. Nah, pembenaran ini menjadikan kita mungkin menjadi orang-orang yang hidupnya kudus seperti Tuhan gitu. Nah, sekarang dibalikin ke kita. Kita mau responi kebenaran ini seperti apa? Apakah kita mau hidup sebagaimana orang yang kudus atau kita mau menyangkali kekudusan yang Tuhan berikan kepada kita? Nah, untuk jadi orang yang benar, Alkitab katakan harus hidup sesuai dengan standarnya Tuhan. Atau bahasa Yunaninya dikaios gitu ya. Pasti pernah dengar deh, teman-teman pernah dengar di khotbah yang lain atau pernah baca buku tentang dikaios. Artinya orang-orang yang terbukti hidupnya benar sesuai hukum Tuhan, bahkan dia juga benar sesuai dengan hukumnya manusia. Jadi disebutnya orang yang tidak bercela. Nah, seperti ayat yang tadi kita kutip ya. Dengan apa seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih itu dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu, kata pemazmur gitu. Ya bagaimana kita bisa jaga kelakuan kita bersih kalau kita nggak tahu firman mana yang mau kita pegang, firman mana yang mau kita patuhi, firman mana yang mau kita ikutin, gitu kan? Nah, jadi penting sekali kita juga mau belajar firman Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 16. Ya, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Ada orang baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu selesai, dia udah puas, dia nggak mau baca lagi. Karena dia pikir pewahyuannya udah selesai, dia udah tahu semua, udah ngerti semua. Padahal pewahyuan ini kalau digali lebih dalam, lebih jauh ayat per ayat, kita akan menemukan sesuatu, akan selalu menemukan sebuah hikmat yang baru, akan menemukan sesuatu yang baru lagi, yang baru lagi, yang baru lagi. Kenapa? Karena
ada tuntunan Roh Kudus di dalamnya. Sebagai contoh, waktu saya sekolah teologi, teman-teman, kita dikasih tugas belajar buat ngegali kitab Roma. Dan satu semester 2 pasal pun kita nggak selesai. Gitu. Saking banyaknya, saking kayanya hikmat firman Tuhan. Dan ternyata setiap kita butuh waktu seumur hidup kita untuk mengenal Alkitab yang kata Rasul Paulus, pewahyuannya belum lengkap. Gitu. Betapa dalamnya, betapa tingginya hikmat Tuhan, betapa besar pribadinya yang begitu mengasihi kita. Dan kita nggak punya apa nggak punya cara lain yang lebih tepat untuk mengasihi Tuhan selain kita melakukan apa yang Dia kehendaki. Dan yang Dia kehendaki semuanya ditulis di dalam firman Tuhan yang Dia percayakan kepada kita. Nah, doa harus mengenal firman Tuhan dengan benar. Supaya apa? Supaya berdoa dengan iman yang benar. Ada nggak doa dengan iman yang salah? Ada. Saya kasih contoh. Satu kali saya pernah ketemu teman, dia bilang sama saya gini, iman itu nggak cuma timbul dari dengar firman Tuhan aja, dia bilang. Tapi iman itu timbul ketika kita berdoa, Tuhan jawab. Jadi kalau Tuhan nggak pernah jawab doa kita, iman kita nggak akan pernah timbul. Saya bilang sama dia, kamu bisa buktiin nggak? Dia bilang, saya bisa buktiin. Kamu lihat motor yang saya pakai, yang saya parkir di depan gedung ini? Oh iya? Lalu dia bilang, motor itu adalah hasil iman saya. Jadi ketika di kantornya ada undian, dia berdoa dengan iman, Tuhan, saya klaim motor itu menjadi milik saya dan saya menang, dia bilang. Dan akhirnya dia punya dogmatika dalam pikirannya bahwa iman itu timbul tidak hanya melalui firman Tuhan, tapi dari pengalaman bersama dengan Tuhan. Nah, sedangkan Alkitab bilang iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Lalu saya bilang sama dia, bro, teologi itu nggak terbentuk dari pengalaman, tapi teologi terbentuk dari firman Tuhan yang dialami. Ada nggak ayatnya? Klemotor itu di dalam Alkitab. Ya, jadi di situ kita bertukar pikiran lah, gitu. Dia bilang, karena ada ayat yang bilang mintalah, ketuklah. Saya bilang, bro, itu konteksnya salah. Ayat ini bicara tentang penantian Roh Kudus sebetulnya, gitu. Wah, tapi kalau pengalaman saya dengan Tuhan, nah dia balik lagi pengalaman gitu. Nah, teman-teman, ini yang kita perlu banyak belajar tentang Tuhan, tentang pribadinya, tentang firman-Nya. Supaya apa? Supaya iman kita nggak kebawa ke arah-arah yang membingungkan seperti itu. Ya. Satu kali saya pun pernah ngalamin kebingungan, pergumulan dalam hal kebingungan seperti itu, teman-teman. Jadi satu kali di masa pandemi gitu kan, nggak bisa kemana-mana, iman kita kadang diuji juga di situ gitu. Saya ngerasa bahwa ada sesuatu yang saya doakan tapi Tuhan nggak jawab-jawab. Nah akhirnya saya diberkati dengan salah satu seri khotbah lebih tepatnya di YouTube gitu. Pengkhotbahnya luar biasa, gerejanya keren, jemaatnya banyak, dan itu akhirnya saya kepancing buat ikutin gitu step-stepnya dia berdoa, step-stepnya dia beriman gitu. Katanya kalau kamu mengharapkan sesuatu, dimulai dari mana? Seenggaknya print aja dulu gambarnya dari hal yang kamu inginkan itu. Kamu print, kamu simpen, kamu doain gitu kan. Dan konyolnya saya ikutin gitu kan. Saya simpen di HP gambarnya, disembunyiin di HP gitu, nggak ada orang yang bisa lihat, yang tahu cuman saya. Sampai akhirnya saya tulis di gambar, di foto itu, saya berharap di bulan sekian, tahun sekian terjadi
ini gitu, dan ternyata setelah kelewat nggak kejadian gitu kan, akhirnya kecewa gitu. Tapi dari situ saya belajar gitu bahwa ternyata eh, kehendak Tuhan itu nggak bisa dengan metodenya saya, dan pengalaman orang lain itu nggak bisa dijadikan patokan saya harus punya pengalaman yang sama dengan dia, karena yang harus saya miliki adalah pengalaman dengan Tuhan, bukan pengalaman seperti orang lain gitu. Nah, jadi dalam hal berdoa akhirnya saya lebih niru sekarang doanya Tuhan Yesus ya, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga gitu, daripada ngikutin orang gitu. Karena Tuhan mau iman kita tumbuh jadi dewasa seperti Kristus, bukan seperti pendeta lain, bukan seperti teman kita. Nah, yang kedua, kita perlu mengenal firman Tuhan dengan benar supaya kita tidak terjebak untuk mengucapkan kutuk seperti ya orang-orang yang belum dewasa atau belum memahami hal ini gitu. Kadangkala saking kecewanya kita terhadap sesuatu, kita mungkin secara nggak sadar kita ngelontarin kata-kata kutuk. Janganlah ya, supaya kita juga nggak mengalami kekeliruan teologis seperti apa yang teman saya alami tadi, dan supaya kita tetap mengharapkan sorry ini salah ketik ya, doa pun harus mengenal firman Tuhan supaya harapan kita itu sesuai kehendak Tuhan, bukan sesuai dengan kehendak kita aja. Kita maunya pakai cara kita maunya ini, kita maunya spesifik gitu. Karena saya pernah dengar banyak pengajaran seperti ini. Kalau kita berdoa dengan iman, kita mengharapkan sesuatu, visualisasikan, bayangkan warnanya, bentuknya, rasanya kalau kamu punya itu, apa yang kamu harapkan itu, bayangkan apa yang tubuh kamu rasakan ketika kamu sudah dapat apa yang kamu doakan. Ini lagi praktek mentalis, psikologis, atau sedang beribadah gitu? Lama-lama jadi aneh gitu teman-teman. Nggak begitu. Kita harus berdoa seperti apa yang diteladani yang ada di dalam Alkitab aja, itu aja gitu. Saya pernah ngebedah tentang doa Bapa Kami misalnya. Bagaimana Yesus ngajar kita cukup, bagaimana Yesus ngajar kita ngucap berkat, bagaimana Yesus ngajar kita ngampuni. Setiap orang pasti butuh berkat, tapi nggak setiap orang ngerti artinya rasa cukup, diberkati dengan apa yang ada di dalam tangannya. Nah, itu penting sekali, makanya ketika kita mau berdoa, yuk kita juga setiap baca firman juga, jangan cuma rajin berdoa. Karena seperti yang saya tadi bilang, ini adalah dua pilar yang harus kita jaga kekuatannya sama. Gitu. Nah, orang benar akan tetap percaya dan mengasihi Tuhan meskipun belum terjadi sesuatu di dalam doanya, teman-teman. Saya ada hamba Tuhan, penulis buku namanya Matt Chandler, itu saya ikutin banget dari 10 tahun yang lalu. Saya dengerin khotbahnya dia, saya dibimbing bertobat lewat buku-bukunya dia juga gitu. Sampai satu hari dia kena kanker otak, teman-teman. Kena kanker otak, padahal dia hamba Tuhan yang hebat, gerejanya berkembang luar biasa, memberkati jiwa-jiwa sampai ke Afrika gitu kan. Nah, sampai satu kali ada kata-katanya dia yang nempel banget di hati saya gitu sampai hari ini. Jadi waktu itu dia lagi di kemoterapi, kena kanker otak, rambutnya udah habis gitu ya. Sama istrinya sama anaknya di TV diwawancara sama TV lokal sana gitu. Pastor kan pendeta gitu. Tapi harus ngalamin ini semua. Ada nggak pesan Tuhan yang Pastor mau sampaikan buat kita? Lalu pendeta Pastor Matt Chandler ini bilang gini, terlepas dari apapun yang terjadi, dia bilang, saya tahu saya lagi sakit. Saya percaya Tuhan bisa menyembuhkan saya. Saya percaya Tuhan pasti menyembuhkan saya. Dan yang ketiga dia bilang, dan kalau Tuhan tidak menyembuhkan saya akan tetap mengasihi dia. Wah, itu saya waktu lihat itu di YouTube pertama kali
mau nangis rasanya udah nggak tahan gitu. Kok ada orang segila dia? Ya. Di saat di sekeliling saya banyak pengajaran harus bayangin kalau mau ke luar negeri doain harus dibayangin naik pesawatnya rasanya kayak apa. Tapi di luar negeri sana ada orang yang imannya kayak gini. Tapi nggak banyak orang ngomongin iman yang seperti ini karena kenapa? Karena nggak populer. Tapi buat saya ini orang udah jadi pahlawan imannya saya hari itu sampai hari ini gitu kan. Nah, dan yang terjadi apa teman-teman? Tuhan sembuhkan tepat pada waktunya dengan proses medis dan lain sebagainya gitu. Dan akhirnya dia jadi teladan bagi banyak orang. Saya percaya kalau doa yang benar dilakukan oleh orang yang benar, maka pasti ada dampaknya. Muslim ayat 16 versi NET bagian B-nya dibilang the prayer of the righteous person has great effectiveness. Doa orang yang hidup dalam pertobatan, kekudusan, berlandaskan firman Tuhan, itu pasti akan memiliki dampak yang besar. Ya, pasti akan memiliki dampak yang besar. Dampaknya mungkin bisa dirasakan secara fisik, secara langsung, atau dampaknya dirasakan secara rohani, dia rohnya semakin ngerasa jadi kuat, bisa jadi berkat, meskipun kondisi di sekitarnya nggak berubah, seperti Pastor Matt tadi ya. Dan juga dampak terhadap orang lain gitu. Mungkin apa yang kita doakan Tuhan nggak langsung jawab nih. Tapi kok Tuhan tambahkan kita hikmat. Tapi kok Tuhan tambahkan kita pewahyuan yang baru. Sehingga kita bisa jadi berkat buat orang lain. Lewat sharingnya kita, lewat pengalaman kita, lewat struggle-nya kita. Bahkan lewat kegagalan kita, kita bisa jadi berkat buat orang lain. Itu jauh lebih bermakna, teman-teman. Daripada sekedar kita dapat apa yang kita mau gitu. Tuhan itu Allah yang baik, bukan? Tuhan itu Tuhan yang baik. Dia dia Tuhan yang Alkitab katakan seperti anak yang minta roti sama bapaknya nggak mungkin dikasih ular. Ada yang pernah berdoa sama Tuhan malah dikasihnya yang lebih parah, yang lebih buruk. Saya rasa Tuhan nggak setega itu sama kita. Ya, saya adalah bukti nyata gitu kebaikan Tuhan. Berkali-kali saya hampir celaka, saya pernah hampir mati, entah itu karena orang, entah itu karena kecelakaan. Saya pernah disembuhkan dari sakit, dan itu semua terjadi sebagai proses saya untuk jadi orang yang ngerti hatinya Tuhan, teman-teman. Jadi saya harap lewat sharing malam hari ini kita kembali sama-sama diingatkan buat jadi orang yang setia di dalam hidup kudus dan pertobatan. Pokoknya jangan tinggalin itu. Sekali kita meninggalkan hidup yang kudus, sekali kita meninggalkan buah-buah pertobatan kita, kamu boleh boleh pegang omongan saya. Kamu akan ngerasakan doa yang gak ada kuasanya. Doa yang gak ada ngerasa kedekatan dengan Tuhan pun kayak Tuhan tuh jauh banget gitu. Kenapa? Karena kita nggak jaga hidup kita. Nggak bisa. Kalau kita pengen terus intim sama Tuhan, kalau kita pengen terus merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita, itu kuncinya. Kita nggak boleh bersentuhan dengan dosa, kita nggak boleh bersentuhan dengan hal-hal di luar pertobatan. Ya. Dan pastikan hidup kita hidup yang benar gitu. Pikiran kita benar, perkataan kita benar, nggak punya dosa favorit, nggak punya dosa tersembunyi, apapun itu kita tinggalin semuanya. Dan kalau kita mau rasakan dampak dari doa kita, jadilah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Karena orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak pernah dikecewakan. Jangan sibuk menantikan jawaban doanya aja, tapi kita nggak pernah menanti-nantikan Tuhan. Salah satu doa yang Tuhan jawab dalam hidup saya adalah ketika saya udah nikah, saya sama istri saya
doain salah satu keluarga kita, ya. Untuk apa? Untuk dia meninggalkan gaya hidupnya yang salah, untuk dia berbalik dari jalan hidupnya yang nggak berkenan di hadapan Tuhan. Itu kita doain tiap malam. Nggak ada tanda-tanda, teman-teman. Orangnya tetap nggak mau ke gereja, orangnya tetap susah diajak ngomong, nggak bisa dinasehatin, suka ngilang, ya kayak gitulah ya kondisinya gitu. Sampai satu hari di dalam doa yang tidak henti-henti kita doakan itu, tiba-tiba orangnya datang sendiri, pulang ke rumah, bilang aku mau tinggalin hidup aku yang itu, aku mau diem di rumah. Wah, itu rasanya kayak surga pindah ke Sukabumi sebentar gitu, tau nggak? Terus ya, senang banget gitu karena apa yang kita doakan itu dijawab pakai caranya Tuhan, bukan pakai caranya kita. Di tengah ketidakberdayaan kami mendoakan anak ini gitu, ternyata Tuhan yang bekerja. Nah, banyak hal kok dalam hidup kita yang kayaknya nggak mungkin deh, tapi gue doa aja deh. Pernah nggak doa kayak gitu? Kayaknya nggak mungkin deh, tapi ya udahlah gue doa. Jadi doa tuh bukan senjata utama, tapi kayak udahlah, daripada enggak mendingan gue doa. Jangan kayak gitu. Kita berdoa dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan pasti bekerja, Tuhan akan bekerja. Dan kalaupun Tuhan tidak bekerja, Tuhan akan menyediakan sesuatu yang lebih baik lagi. Itu aja sharing aku, teman-teman, malam hari ini. Mungkin ada yang pengen nanya, masih ada waktu, atau pengen sharing, boleh. Thank you so much, Pastor Juan. Buat sharingnya luar biasa. Buat teman-teman, kita masih ada waktu, sedikit waktu untuk bisa, kalau teman-teman ada yang mau nanya, mumpung ada Pastor Juan, kita mungkin bisa tanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan doa, tentang bagaimana berdoa atau apa gitu. Kalau teman-teman yang malu untuk bisa nanya secara langsung, boleh di kolom chat ditulis. Atau kalau misalnya terlalu malu juga karena anak-anak di KSY, Mas, pemalu semua nih Pastor Juan. Jadi panasnya agak lama. Kalau misalkan teman-teman pun malu untuk ketikin di kolom chat, boleh secara personal nanti dibantu juga sama teman-teman tim KSY. Chat aja diizinkan, tapi jangan lama-lama ditunggu chatnya ya, karena nanti udah ditutup nih gitu. Koko Andrea sama Koko Christian biasanya banyak pertanyaan nih yang menggelitik dan keren banget untuk dibahas. Koko Christian, gimana nih kok? Kamu terberkati sekali malam hari ini. Koko Andrea sudah open mic. Baiklah, kita Nah itu kalau dengar. Christian juga ada open mic tuh. Enggak, tadi mau ngomong dipersilakan Koko Andreas gitu. Oh gitu. Ya makasih ya. Dimaafin ya kok Juan, ini emang ada kadang-kadang emang. Apa tadi aku mau tanya kok. Kalau misalnya nih, kalau menurut Koko, eh, gimana kalau yang kita doain itu baik, tapi nggak sesuai kehendak Tuhan? Contoh ya kok ya. Misalnya aku ngotot pengen jadi dokter buat supaya aku bisa pelayanan misi ke Afrika dan berkatin orang, nyembuhin orang sakit sebagai dokter gitu ya. Padahal misalnya yang Tuhan mau tuh aku bukan jadi dokter, maunya Tuhan tuh misalnya aku jadi apa ya, jadi musisi lah misalnya begitu kok. Nah itu jadi gimana cara kita tahu doa kita tuh walaupun mungkin baik itu sesuai kehendak Tuhan atau enggak? Oke. Saya punya pengalaman yang mirip sebetulnya. Pengalamannya tuh gini, dulu saya tuh pengen banget jadi musisi, pengen banget jadi drummer gitu. Ya, sehari latihan tuh 2 sampai 6 jam gitu kan. Kayak, oh pengen gini, pengen bisa gitu. Gitu. Oh, udah pelayanan di gereja juga. Sampai akhirnya Tuhan bawa ke sebuah proses yang menyadarkan saya bahwa gue tahu lu bisa main drum.
gue tahu gue yang kasih skill itu gitu, tapi gue nggak butuh lu jadi orang itu. Dan itu butuh konfirmasi sih, yang kayak gitu tuh butuh konfirmasi, butuh doa ya butuh waktu lah untuk berdoa, bergumul, sampai akhirnya Tuhan jawab gitu. Dan kalau dalam kasus saya tuh Tuhan jawabnya lewat salah satu khotbah orang random di gereja yang saya nggak kenal itu siapa gitu awalnya, ternyata pada tahun itu dia adalah ketua PGI gitu kan. Ini orang, nih kakek-kakek siapa nih, random banget gitu, dia ngomong kayak, tapi kok kayak ngejawab pergumulan gue ya. Terus pas saya pulang baru saya tanya ke teman saya, itu yang khotbah siapa bro? Ketua PGI bro. Nah, intinya sih untuk kita tahu apa yang kita minta itu sesuai kehendak Tuhan atau enggak, ya kita bergumul terus gitu dengan bertanya, Tuhan ini udah benar belum? Kenapa saya nggak bisa ke situ? Sampai somehow kita akan sadar sendiri bahwa ada pintu yang Tuhan nggak bukain. Tapi ternyata Tuhan bukain pintu kita ke tempat yang lain. Dan itu butuh proses sih. Nggak bisa kayak, oh nanti pasti lu bakal gini, pasti lu bakal gini. Nggak gitu. Karena ini adalah uh, pengalaman kita dengan Tuhan, perjalanan kita dengan Tuhan. Ya semoga itu menjawab sih bro. Thank you so much Pastor Juan buat jawabannya loh. Luar biasa terberkati sama apa yang di-sharingkan ya. Jadi setiap yang kita doakan tuh memang belum tentu itu yang jadi kehendak dan tujuan Tuhan buat setiap kita, sekalipun itu baik gitu. Tapi emang perlu perenungan dan butuh konfirmasi. Dari waktu ke waktu makanya harus makin intim sama Tuhan ya, supaya bisa makin tahu itu. Ada pertanyaan yang udah masuk nih kok di chat dari Shelly. Bagaimana kalau doa seakan tidak terjawab, doa seakan nggak didengar Tuhan? Cara kita supaya tidak putus harapan gimana ya, Pastor Juan? Thank you, Shelly. Thank you. Silakan, Pastor Makasih Juan. buat pertanyaannya. Kayaknya ini pergumulan hampir semua orang Kristen yang berdoa kepada Tuhan deh. Ya, pasti setiap orang punya poin-poin tertentu yang kayaknya belum jawab Tuhan nih. Tuhan denger nggak sih? Udah berapa tahun nih saya berdoa gitu. Nah, biar nggak putus pengharapan gimana? Biar nggak putus pengharapan itu seperti mungkin topiknya sahabat Yesus berapa minggu yang lalu katanya ya. Pray until something happen, itu satu. Jangan pernah putus berdoa. Yang kedua, menurutku sih harus semakin banyak pengalaman dengan Tuhan. Entah itu dalam doa, dalam baca firman, supaya kita semakin sadar bahwa itu Tuhan tuh baik, Tuhan itu nggak pernah ninggalin kita, dia selalu ada dalam setiap musim hidup kita. Meskipun untuk yang satu itu Tuhan belum kasih, tapi percayalah bahwa Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang terbaik bagi kita. Momennya aja kita nggak tahu kapan. Kita pengennya besok deh jawab doa kita yang itu. Tapi ternyata kalau misalnya Tuhan jawab besok, terus kita malah jadi jauh dari Tuhan gimana? Atau malah terjadi tidak seperti yang kita harapkan gimana? Ya banyak misteri dalam dunia ini gitu, dalam hidup kita khususnya. Tapi seperti yang tadi saya bilang ya, Tuhan tuh Bapak yang baik gitu, nggak mungkin kita minta roti dikasih ular. Ya, jangan putus pengharapan. Harus terus berusaha ngalamin Tuhan. Sebagai satu contoh ya, teman-teman pernah nggak ngalamin Tuhan ketika baca Alkitab? Pasti pernah dong. Kayak dia ngomong sendiri sama kita secara personal. Saya punya pengalaman unik dengan Tuhan ya. Bukan waktu baca Alkitab, bukan waktu berdoa. Saya pernah nangis-nangis di jamaah Tuhan pas di gereja ibadah, lagunya tuh Bukan Terbang. Tahu kan lagu Bukan Terbang ya?
yang worshipper, ku kan terbang gitu. Oh, jadi satu kali saya datang ke ibadah tempat saya pelayanan dulu di Jakarta, itu terlambat karena saya baru, kalau nggak salah tuh baru pulang kerja jam 2 pagi atau jam 3 pagi gitu. Terus minggunya jam 10 tuh udah ibadah gitu kan. Terlambat lah. Nah, terlambat pas nyampe lagi lagu itu gitu kan. Liriknya kan, firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Itu lirik itu tuh kayak nembak ke dalam hati gitu loh. Dek, dek. Wah iya ya, Tuhan tuh baik banget ya. Bahkan tiap langkah gue tuh dipimpin sama firman Tuhan. Gue dibawa terbang. Masalah gue tetap ada, tapi gue kayak ngerasa diangkat ya. Jadi kayak aneh sendiri gitu. Orang lain lagi yang kayak rentangkan sayap gitu kan. Gue kan terbang gitu kan, ramai anak youth gitu kan. Saya tuh nangis sendiri gitu, nahan air mata gitu. Di jamaah Tuhan pakai lagu kayak gitu. Dan saya tuh apa ya, kayak selalu bilang sama Tuhan, Tuhan nggak mau sepi pengalaman Tuhan, pengen banyak pengalaman. Supaya apa? Supaya ketika di momen-momen ngalamin momen yang gelap, putus asa, kita diingetin lagi sama pengalaman-pengalaman yang pernah kita alami bersama dengan Tuhan. Percaya nggak, treatment ini yang dipakai Tuhan ke orang Israel sama waktu mereka keluar nih dari tanah Mesir, jalan di padang gurun, generasi yang ke-1, kedua, ketiga. Ketika generasi berikutnya teriak-teriak sama Tuhan, Tuhan, mana katanya tanah perjanjian enak, banyak makanan, kenapa tetap harus perang? Kenapa tetap ada sakit penyakit? Tuhan jawabnya apa? Ingat nggak dulu keluar dari sana? Kamu ngalamin apa? Ingat nggak pengalaman bangsamu, nenek moyangmu bersama dengan aku seperti apa? Supaya apa? Supaya pengharapan generasi berikutnya bangkit. Ingat bahwa penyertaan Tuhan dari dulu sampai sekarang tuh nggak akan pernah berubah. Hanya mungkin musimnya aja yang beda. Hanya mungkin tantangannya aja yang nggak sama gitu loh. Jadi jadi ini ya, ada satu quotes baru gitu, apa pewahyuan baru gitu ya, bahwa yuk jangan miskin pengalaman dengan Tuhan. Kita cari pengalaman dengan Tuhan sebanyak-banyaknya supaya kita juga semakin kuat, baik itu dalam firman Tuhan, di dalam doa, dalam kesempatan apapun kita mendekat kepada Tuhan, jangan kita lewatkan. Kayak ada ayat ini, ingat nggak? Jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah seperti yang biasakan orang. Ya. Terus khotbahin ayat itu bilang gini, dengan kamu datang ke gereja, itu udah satu langkah melakukan kehendak Tuhan. Dan dengan kamu memutuskan hari itu, kayaknya saya nggak mau ke gereja, kenapa? Lagi malas aja. Itu sedang membuka celah dosa yang besar. Jadi jangan pernah lewatkan kesempatan untuk berjumpa dengan Tuhan gitu. Ya, semoga menjawab. Terima kasih.